Terima kasih saudara, Alhamdulillah senang sekali saya Dosi Alfian kembali hadir untuk Anda dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas informasi-informasi penting di Harian Serambi Indonesia yang bisa Anda baca langsung di Harian Serambi Indonesia hari ini. Harian Serambi Indonesia mengangkat informasi yang bagi kita di dunia politik ini mengagetkan juga terkait dengan Tarmizi Zaini yang diisukan cerai. Pilkada 2017 semakin dekat dan kemudian juga jadwal pendaftaran untuk bakal calon yang maju dari jalur partai itu semakin dekat tentunya, dan tiba-tiba informasi terkait dengan cerainya pasangan Tarmizi Zaini ini menjadi isu hangat tentunya. Apa yang melatar belakangi Harian Serambi Indonesia mengangkat informasi ini? Kita akan berbincang bersama Wakil Redaktur Pelaksana, beliau juga Koordinator Liputan Harian Serambi Indonesia, Bung Zainal Arifin M. Nur. Assalamualaikum Bung Zainal. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Apa yang melatar belakangi kita mengangkat informasi ini? Di tengah ada informasi lain juga terkait dengan perbedaan pendapat penambahan pasukan TNI Polri di Aceh menuju Pilkada 2017 ini masih tetap hangat juga. Tapi kita tetap memilih terkait dengan isu bercerainya dalam tanda kutip pasangan Tarmizi Zaini. Ya, Bung Dosi ya. Seperti tadi disebutkan bahwa memang ini mengagetkan ya, cukup mengagetkan di dunia politik ya. Memang apa namanya pendaftaran tadi juga Bung Dosi sudah sebut pendaftaran semakin dekat, yaitu tanggal 24 ini sudah mulai mendaftar ke KIP ya. Nah tiba-tiba ini kan seminggu menjelang pendaftaran tiba-tiba terjadi repacket ini ceritanya, pergantian pasangan. Ini dari kemarin juga sudah heboh di media sosial, di berbagai jejaring itu sudah heboh tentang Tarmizi dan Zaini sudah pecah. Nah, terjadi juga berbagai spekulasi. Apakah Zaini atau Tarmizinya juga tidak lagi diusung Nasdem atau segala macam ya partai. Sehingga kita mengemas isu ini ya. Sebenarnya yang kemarin ada berita-berita cukup banyak ya tentang BKU Polda juga, tentang granat juga. Nah, kemudian ketika tiba-tiba muncul isu ini, nah kita coba mengemas ini supaya tidak terjadi spekulasi yang berlebihan di masyarakat terkait dengan parpor usungan. Karena sebagian menganggap bahwa ini upaya melemahkan juga kan, ada isu-isu ini ya. Gitu ya. Ini upaya melemahkan Zaini Tarmizi dan Zaini yang tim ses mereka sudah bekerja lapangan, tiba-tiba dihembuskan isu ini. Nah, kita coba melihat sejauh mana kebenaran itu. Sampai kemarin itu sebesar apa sih spekulasi, sejauh mana spekulasi masyarakat di kalangan masyarakat terkait dengan hal ini setelah informasi ini berembus, Bung Zainal? Iya, dari masyarakat kita baca juga di media sosial ya, di Facebook juga macam-macam dikatakan bahwa Tarmizi sudah dicerai oleh Nasdem seperti itu ya, sampai segitunya gitu. Sampai kemudian Nasdem tidak akan mendukung Tarmizi seperti karena Zaininya ini. Nah, kemudian ada yang bilang Zaini tidak direstui dari Partai Nasdem juga. Jadi bermacam isu. Sehingga kita kemas, kita mencari kebenaran. Dan ternyata memang semua partai masih solid mendukung Tarmizi Karim. Cuma dari Pak Surya Paloh sendiri, ini Zaini setelah kita konfirmasi, dia bilang Ketua DPP Nasdem Surya Paloh menginginkan bahwa ini memang harus direpaket. Karena selama ini kan dianggap ini Tarmizi Zaini ini seperti sudah satu kampung, satu partai lagi ya, artinya satu yang mengusung. Jadi Nasdem seperti sendirian nanti yang akan bekerja di lapangan. Meski di dalam sini ada Nasdem, P3, Golkar dan PKPI ya yang mengusung paket ini. Tapi kalau misalnya Tarmizi dan Zaini harus diusung dalam pilkada, artinya nanti mereka juga Pak Tarmizinya dari Aceh Utara, Zaininya juga dari Biren, artinya satu daerah. Ya dulunya Biren kan masuk Aceh Utara juga. Mereka menganggap ini satu daerah. Kemudian kedua-duanya seperti mewakili Nasdem seperti itu ya. Jadi dianggap Golkarnya tidak masuk di sana. Walaupun Pak Tarmizinya agak masuk di P3-nya sedikit karena ada sejarah-sejarah dengan P3-nya. Begitu. Nah, kemudian direpaket lah ini. Jadi digadang-gadang akan dicari wakil yang berbeda wilayah
dan berbeda partai. Ini kan sampai hari ini kita menginformasikan ini masih diisukan. Diusulkan. Itu apakah kemudian itu sudah bisa dipastikan bahwa mungkin hari ini atau besok itu akan repaketnya pasti akan jadi atau seperti apa sampai sekarang? Iya, setelah kita menelusuri kemarin, kemungkinan besar, kemungkinan sangat besar. Dan ini sebenarnya di level atas ini sudah pasti ya bahwa mereka akan berpisah. Kalau misalnya kita lihat dari pernyataan Zaini Jalil, tapi untuk pemberitaan kita juga tidak berani memastikan. Sampai kemudian partai sendiri yang memastikan. Karena kita belum memegang suratnya. Zaini Jalil mengatakan sudah seperti itu. Semua petinggi yang kita hubungi, sumber-sumber kita mengatakan sudah seperti itu. Tapi karena tidak ada surat, selama tidak ada surat artinya kita kan belum, semuanya kan belum pasti ya. Kecuali misalnya DPP Nasdem sudah, DPP Golkar, kemudian P3 dan PKPI mengatakan bahwa ini surat baru, mereka teken bersama, sudah ditandatangani bersama, itu baru pasti. Oke, dalam ini menarik pemerintahan. sekali Bung Zainal. Tidak bisa dipungkiri memang menyedot perhatian masyarakat cukup tinggi juga, termasuk juga siapa yang akan menggantikan Zaini nantinya mendampingi komisi. Sudahkah kita dapat informasi terkait dengan hal ini? Ya itu tadi seperti disebut tadi, antara mereka kan harus dari wilayah berbeda wilayah ya, karena tadi Zaini dan Tarmizi sama-sama dari utara. Ya. Nah ini harus berbeda wilayah dan dia dicari yang berbeda partai. Cukup kuat beredar bahwa nanti akan dipilih sekretaris Partai Golkar Aceh, yaitu Pak Mak Salmina ya, yang juga berasal dari wilayah Barat Selatan, mantan Bupati Aceh Selatan dulu. Nah, sejauh mana ini ya? Ini yang juga nanti kita akan telusuri lagi. Karena hari ini mereka akan memastikan dengan ini sudah berpisah ya, kita bilang berpisah, dan siapa akan mewakilinya, menggantikannya. Nah, kemungkinan besar hari ini kita dapatkan. Oke, ini menarik sekali. Kita ingin ngobrol lebih jauh terkait dengan ini sebenarnya, tapi ada informasi lain juga terkait dengan perbedaan pendapat penambahan pasukan TNI Polri untuk mengamankan pilkada di Aceh. Apa informasi yang kita dapatkan? Singkat saja. Ya, Bung Lucy ya, seperti kita lihat memang elit-elit di ini yang terutama yang ikut dalam politik, kita memang mencari, karena ada beberapa waktu terakhir kan terjadi wacana memang kayaknya perlu nama pasukan, sehingga pilkada 2012 jangan lagi terulang di 2017 ke depan ya. Katanya sih waktu itu pilkada 2012 kan terjadi penembakan di mana-mana ya, kemudian suasana juga mencekam. Kemudian terjadi banyak kecurangan kata mereka karena kurangnya pengawasan dari aparat keamanan. Artinya bukan cuma di Aceh ini spesialis, kata mereka bukan cuma perlu pengawasan dari Panwasli, Bawaslu, tapi juga perlu dari backup juga TNI Polri. Nah, ini kemudian menjadi perbincangan juga dalam beberapa hari terakhir ketika Ketua DPR Aceh bilang bahwa memang tidak perlu, nanti akan menimbulkan keresahan. Nah ini kan juga sama ya, sebagai masyarakat menganggap kalau udah masuk pasukan dari luar akan timbul trauma lagi atau segala macam. Nah sebagian seperti juga kemarin Apa Karya yang juga mantan petinggi GAM, kemudian juga Irwandi Yusuf yang sudah merasakan pilkada 2012. Apa Karya juga ya di sana juga 2012 dia membackup Zaini dan Muzakir. Nah ini mereka kan punya pengalaman sendiri. Nah kemudian hari ini kemudian kita coba ke gubernur, coba tanya ya sebagai penguasa gubernur, ternyata juga berbeda dengan wakil gubernur Pak Muzakir Manaf. Gubernur bilang ya itu urusan Polda, artinya bisa setuju bisa enggak kalau gubernur ya untuk penambahan. Nah ini memang semuanya tergantung di gubernur juga nantinya. Baik, lengkapnya tapi yang pasti bisa Anda baca di Serambi Indonesia hari ini gitu ya. Terima kasih Bung Zainal Arifin Emner atas bincang-bincangnya hari ini. Demikian perbincangan kami bersama Wakil Redaktur Pelaksana dan Koordinator Liputan Harian Serambi Indonesia Bung Zainal Arifin Emner. Baca informasi Harian Serambi Indonesia hari ini, begitu banyak informasi, terutama terkait dengan dunia politik dan berbagai informasi lain dari saudara. Tentunya juga jangan lupa juga Anda kunjungi kami di www.serambinews.com dan juga kunjungi kami di Serambi on TV. Dan tentunya juga jangan lupa juga Anda bisa mendapatkan berbagai informasi lain di Serambi FM. Saya Dosi Alfian, kembali ke studio.